Mana yang lebih sehat, minum air galon atau rebusan dari keran? Dari mana sumber air minum di rumah Anda? Air dalam kemasan atau air keran yang direbus? Kebanyakan orang menyediakan air galon khusus untuk minum dan masak. Sementara itu, sebagian rumah tangga memilih untuk merebus dari air keran. Namun, sebenarnya mana yang lebih sehat dan bersih untuk diminum? Apakah air galon pasti aman? Air minum dalam kemasan yang dijual dalam bentuk galon memang kesannya lebih aman. Pasalnya, dilihat dari iklannya, air galon tampak diproses secara higienis. Akan tetapi, sebelum mempercayakan pilihan pada air galon, sebaiknya perhatikan apakah merek air galon tersebut sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan telah diuji sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI. Air minum yang belum mendapat izin dari BPOM dan SNI berisiko mengandung berbagai jenis bakteri patogen penyebab penyakit. Bila merek sudah terstandarisasi, cari tahu tanggal kadaluarsanya. Jangan mengonsumsi air minum yang sudah lewat dari masa berlaku yang dicantumkan. Air memang tidak bisa kadaluarsa, tetapi air yang dikemas dalam galon berbahan dasar plastik berisiko terkontaminasi bakteri dan zat kimia beracun kalau sudah terlalu lama. Ini karena selama galon disimpan di gudang atau toko, panasnya udara atau paparan sinar matahari bisa membuat bahan kimia plastik ikut luruh ke dalam air. Bakteri jahat juga akan berkembang biak dengan ganas. Bagaimana dengan air keran? Apakah juga aman? Air keran di setiap rumah berasal dari sumber yang berbeda-beda. Ada yang dari sumur atau air tanah, dan ada yang dari sungai atau danau atau air PDAM. Air dari pusat instalasi PAM pada dasarnya sudah diproses sedemikian rupa sehingga aman untuk diminum tanpa harus dimasak dulu. Akan tetapi, kualitas air tersebut kemungkinan besar menurun setelah dialirkan menuju rumah-rumah penduduk. Hal ini mungkin disebabkan oleh pemasangan pipa yang tidak sesuai standar mutu PAM atau berbagai masalah teknis lainnya. Akibatnya, bakteri tumbuh di pipa dan air pun belum tentu aman diminum tanpa dimasak. Sedangkan air tanah dari sumur atau galian di rumah Anda belum terjamin mutunya. Anda masih harus membawa sampel air tersebut ke laboratorium untuk diuji kualitas dan kebersihannya. Setelah dinyatakan bersih dan aman, barulah Anda bisa mengonsumsinya. Jika air tanah di rumah Anda belum diuji, jangan dipakai untuk minum dan masak. Apalagi kalau ada tanda-tanda kontaminasi seperti air keruh, berwarna kekuningan, atau mengeluarkan bau yang asing. Apakah merebus air keran bisa efektif membunuh bakteri? Beberapa jenis racun dan bakteri bisa mati jika air direbus sampai mendidih. Akan tetapi, ingatlah bahwa ada juga bakteri yang tetap bertahan hidup meskipun sudah direbus sampai mendidih. Artinya, merebus air tidak 100% menjamin air Anda aman diminum. Bakteri tertentu seperti Clostridium botulinum masih bisa hidup di atas suhu 100 derajat Celcius. Bakteri yang hidup di tanah, sungai, dan danau ini bisa menyebabkan penyakit botulisme pada manusia yang terinfeksi. Tips memilih antara air galon dan air keran. Pada akhirnya, memang ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memilih antara air galon dan air keran. Bila Anda ingin pakai air galon, Anda hanya boleh memilih
air dari merek yang telah terdaftar BPOM dan SNI. Pastikan juga galon belum kadaluarsa dan dijauhkan dari paparan sinar matahari. Sementara, kalau Anda ingin pakai air keran, uji dulu kualitas air dengan membawa ke laboratorium Dinas Kesehatan setempat. Kalau sudah nyatakan bebas bakteri, virus, atau racun, rebus air hingga titik didih, yaitu 100 derajat Celcius. Biarkan air mendidih selama paling tidak 10 menit sebelum mematikan air kompor.